Nah, di mana di sini untuk menunjang pemeriksaan, saya akan melakukan pemeriksaan menggunakan tangan saya, juga peralatan alat di antara itu tuh sebelum Ibu. Jadi mungkin ada sampai nyaman, apakah Ibu bersedia datang nanti? Kalau bersedia, Ibu silakan bisa buang air kecil tersebut, kemudian kembali ke meja pemeriksaan dengan posisi seperti melahirkan. Oh iya, kemudian posisi dengan posisi seperti melahirkan dan membuka pakaiannya, membuka pakaian bagian bawah. Sambil ibunya mempersiapkan, kita juga mempersiapkan peralatannya. Pertama kita peralatan senter, kemudian kita siapkan tabung transport, medium transport, kemudian bunsen, kemudian korentang, KOH, NaCl, selanjutnya pH indikator, juga handuk, handphone dan spekulum. Juga kita persiapkan apron. soalnya tiba-tiba bikin laporan dulu Vagina ibu, kemudian kita gunakan apron. Asal aja kan senang gitu aja udah. Nggak usah ditanya lah. Selanjutnya setelah menggunakan apron, kita nyalakan bunsennya. Setelah menyalakan bunsen, objek kelasnya nih persiapkan juga objek kelas karena kita akan memeriksa spesimen. Selanjutnya setelah bunsen nyala, senter menyala, kemudian kita cuci tangan dengan 7 langkah. Setelah cuci tangan dengan 7 langkah, kemudian kita kenakan hands glove dengan prinsip skin to skin, glove to glove. sekarang kebanggaan tapi Setelah semuanya siap, kita awali pemeriksaan dengan pemeriksaan inspeksi dari inguinal, di mana pertama kita inspeksi langsung kita palpasi, kita periksa apakah ada pembesaran lymph node di daerah sini. Nah, apabila ada, kita inspeksi, kita lihat bagaimana pembesarannya, kemudian apakah ada tenderness, kemudian kita lihat juga apakah ada lesi di daerah sini, seperti papula. Belum. Nanti itu mah. Nah, selanjutnya setelah kita memeriksa lymph node, selanjutnya kita inspeksi daerah pubis, kita lihat bagian kulit dan rambutnya juga. Kemudian kita inspeksi, kemudian kita lihat juga apakah di sini ada kutu ataupun telur. Kemudian juga bisa kita lihat apakah di sini ada lesi, apakah ada erosi, kemudian yang erosi, papula dan lainnya. Setelah melakukan pemeriksaan pubis, maka lanjutkan dengan pemeriksaan vulva. Kita bisa melakukannya sambil duduk. Lampunya matiin aja, kelihatan. Ya. Kemudian setelah pemeriksaan pubis, kita inspeksi pulvanya. Bagian pulvanya kita lihat apakah di sini ada lesi, baik itu erythematus, edem maupun lesi, ada papula, kemudian juga ada erosi, kemudian papula, erosi, vesikel, dan juga ulcer. Ya, dan juga ulpus. Kita lihat, kemudian setelah kita inspeksi bagian pulvanya, kita buka labianya, kemudian kita lihat apakah di sana ada discharge. Nah, apabila ada discharge, kita inspeksi discharge-nya, kita lihat konsistensinya, jumlahnya, volumenya, dan juga warnanya. Apabila tidak ada discharge-nya, maka langsung kita lakukan milking di daerah uretranya dengan cara memasukkan jari telunjuk kita. Ya. bagian eksternal nggak langsung ke dalam langkah ini. Kemudian kita apabila tidak ada discharge, maka kita bisa melakukan milking uretra dengan cara memasukkan telunjuk kita. Kemudian kita urut dari atas ke bawah
tekan. Kita tekan, apakah kita lihat apakah ada discharge yang keluar dari uretra atau tidak. Selanjutnya dilanjutkan dengan palpasi terhadap kelenjar yang ada di daerah vulva, di mana kita palpasi kelenjar Bartholinnya, kita palpasi di daerah jam 5 dan jam 8, jam 5 dan jam 7. Kita palpasi, kita lihat juga apakah ada pembesaran, kemudian apakah ada tenderness, dan juga apakah apabila ada infeksi biasanya dicirikan adanya pus. Selanjutnya, setelah kita melakukan pemeriksaan gland, maka kita lakukan pemeriksaan vagina menggunakan spekulum. Nah, pemeriksaan vagina menggunakan spekulum ini kita masukkan spekulum kepada vagina. Pertama kita buka dulu labianya, kemudian kita masukkan spekulum dengan arah yang paralel terhadap labia. Kita masukkan ke bawah, secara perlahan. Kemudian setelah cukup dalam, kita putar. Jadi kita buka sampai terlihat terposisikan adanya porsio di dalamnya, dan juga untuk dinding vagina terlihat jelas. Kelihatan nggak mangga? Udah kamu nyala Ya. Kita cek, kemudian kita inspeksi dinding vaginanya, apakah dia di sana ada discharge atau tidak. Apabila ada discharge, seperti biasa kita inspeksi bagaimana discharge-nya, warnanya, jumlahnya, volumenya, dan juga konsistensinya. Kemudian apabila menghalangi, kemudian kita inspeksi dinding vagina dan porsionya dan juga fornixnya. Apabila ada terdapat discharge yang tadi dan menghalangi, kita dapat membersihkannya menggunakan tasa yang sudah di DTT dan juga menggunakan bantuan dari korentang. Kita bersihkan discharge-nya. Sampai tidak menghalangi, ya. Kemudian buang di tempat sampah. Selanjutnya, setelah discharge-nya sudah tidak menghalangi, kita bisa melakukan pemeriksaan pengambilan spesimen. Pengambilan spesimen yang pertama kita bisa lakukan pengambilan spesimen untuk gonore. Kita dapat menggunakan Dacron swab, di mana Dacron swab ini kita dapat memasukkannya ke dalam endocervix kira-kira sedalam 2 cm, kemudian kita putar selama 10 detik. Kemudian setelah diputar, cabut, kemudian kita bisa lakukan 2 hal. Yang pertama kita bisa lakukan gram staining. Kita gulir di gulir. Kemudian kita lakukan yang kedua, lakukan hal yang sama, masukkan ke endocervix selama sedalam 2 cm, kemudian putar selama 10 detik. Kemudian spesimennya kita bisa masukkan ke medium transport. Pengambilan spesimen yang kedua yang bisa kita lakukan adalah pengambilan spesimen chlamydia trachomatis, di mana di sini kita bisa menggunakan swab dari medium transportnya langsung. Sama seperti pemeriksaan gonore, kita masukkan ke endocervix sebanyak dalam kurang lebih 2 cm, kemudian kita putar kira-kira 10 detik, tapi sedikit ditekan. Kemudian kita cabut, lalu kita masukkan ke medium transportnya. Selanjutnya pemeriksaan selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah pemeriksaan Trichomonas vaginalis. Kita bisa menggunakan untuk mengambil spesimennya, kita bisa menggunakan olase. Olase sebelah sana.